Rakyat sekarang ini menunggu KPK ini. Apakah KPK berani mengusut kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan ini? Kalau tidak, memang nilai rapor Jokowi yang 5 dengan mengatakan penegakan hukum sekarang ini jeblok yang disampaikan Ganjar Pranowo benar, bahkan sangat benar menurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sore hari Minggu tanggal 19 November ini kita dapat jumpa kembali. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapat keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, kalau kita perhatikan permasalahan dugaan korupsi 51 triliun yang terjadi di Kementerian Pertahanan, makin lama bukannya isu ini menyurut ke belakang, menghilang. Tetapi makin lama atau makin hari kelihatannya semakin menggelembung saja. Ini tentu karena berawal informasi ini dari adik Menteri Pertahanan yang juga Capres sekarang ini, yakni adik Prabowo Subianto sendiri, Hasim Joyo Hadikusumo, yang menyampaikan ke publik bahwa ada dugaan korupsi merap sebesar 51 triliun. Persoalannya mengapa tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib? Dan kalau tahun 2020 telah dikemukakan ke publik melalui media oleh Hasim, kenapa kok pihak berwajib KPK dan yang lainnya tidak menggubris? Nah, di sini pula nanti akan timbul tanda tanya dari publik, dari masyarakat, dari rakyat. Apakah KPK dan yang lainnya selama ini hanya mencari kasus-kasus yang ada pada pihak oposisi saja? Kalau pada pihak yang berada di posisi penguasa, itu biarkan saja. Apakah begitu? Seperti dikemukakan Hasim Joyo Hadikusumo kepada pers baru-baru ini, persoalan ini kelihatannya bukan persoalan kecil. Di sini Kompas.com memberitakan dengan judul "Belak-belakan adik Prabowo soal dugaan korupsi 51 triliun di Kemenhan yang tak dilaporkan." Berita ini baru sekali tanggal 19 November 2023 jam 07.10 hari Minggu ini. Kompas ini memberitakan adik dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, berbicara belak-belakan mengenai dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan Kemenhan senilai 51 triliun. Dugaan korupsi yang dimaksud terkait kontrak pembelian senjata yang dimarkup, di mana harga senjatanya dinaikkan ke angka yang jauh lebih tinggi. Hanya saja kasus dugaan korupsi di Kemenhan ini diduga tidak dilaporkan ke aparat berwenang. Pengamat pun mendorong agar kasus dugaan korupsi yang diungkap adik Prabowo ini segera direspon oleh polisi, KPK maupun Kejaksaan Agung. Jika tidak, maka publik akan bertanya-tanya mengapa aparat tidak bergerak mengenai
dugaan korupsi ini. Terutama yang mengungkapkannya adalah Hasim Joyo Hadikusumo. Mengapa tak dilaporkan? Hasim Joyo Hadikusumo merespon ketika ditanya alasan tidak melaporkan dugaan korupsi di Kemenhan kepada pihak berwajib. Ia menyebutkan perihal dugaan korupsi yang dia sampaikan sebenarnya bukan hal baru. Sebab ia sudah pernah menyampaikan pada 2020 di media. Hanya saja menurut Hasim, pernyataannya saat itu tak diperhatikan. Ya, saya mau begini, mengenai hal korupsi itu bukan hal baru. Itu banyak komentar saya, lihat kok ini. Seolah hal baru. Saya sudah bicara itu 3 tahun lalu. Saya sudah ungkapkan itu 3 tahun lalu. Ujar Hasim di JCC Senayan, Jakarta, Jumat 17 November 2023. Tapi ternyata dari banyak pengaman itu tidak diperhatikan atau diabaikan gitu. Lanjut dia. Hasim mengatakan pernyataannya waktu itu disampaikan di Kompas TV pada pertengahan 2020. Tepatnya sekitar bulan Juli atau Agustus. Saya sudah sebut itu. Tapi sayangnya waktu itu nggak diperhatikan gitu. Jadi itu bukan hal baru, tegas Hasim. Saya kira sudah. Kan saya sudah sebutkan. Ada senapan tertentu, ada proyek tertentu. Ternyata ya ada proyek begitu. Lanjut dia. Hasim menjelaskan sejak awal Prabowo berkomitmen memberantas korupsi. Sahabat BN, seperti kita singgung pada awal pertemuan kita ini tadi, bahwa rakyat akan bertanya jadinya, kenapa kok pihak berwajib seperti KPK, Kejaksaan dan polisi tidak masuk ke sini setelah dikemukakan oleh Hasim Joyo Hadikusumo tahun 2020 lalu. Satu itu. Yang kedua, kenapa pihak Kementerian Pertahanan tidak melaporkan ini ke KPK, ke Kejaksaan, atau ke polisi? Kenapa? Sekarang kan dikemukakan lagi oleh Joyo Hadikusumo. Kenapa kok tidak juga ada yang menggubris dari pihak berwajib? KPK kelihatannya sibuk sekali dengan persoalan Kementerian Pertanian. Tetapi kok sepertinya tidak kelihatan apa yang terjadi di Kementerian Pertahanan ini. Kalau ini dibiarkan terus, tentu rakyat akan bertanya, apakah karena Menteri Pertanian itu berasal dari Partai Nasdem, yang sekarang Partai Nasdem mencalonkan presiden dari luar kekuasaan. Sedangkan Prabowo Subianto sekarang ini calon presiden berpasangan dengan anak kandung Presiden Jokowi sendiri. Rakyat tentu akan bertanya, apakah karena ini ada upaya menutup mata bagi pihak-pihak berwajib, katakanlah KPK, di samping Kejaksaan dan polisi. Kalau memang ada, ini kalau memang ada upaya untuk menutup mata dalam hal ini, benar juga apa yang disampaikan oleh Capres Ganjar Pranowo, bahwa dia dalam suatu kesempatan di kampus UNM Makassar menyatakan dengan gamblang bahwa nilai rapor Jokowi dalam penegakan hukum sekarang ini dia menghasil 5 dengan kondisi penegakan hukum blok.
Tetapi pertanyaannya lagi, apakah jebloknya penegakan hukum ini, merahnya rapor Jokowi ini sudah ditanyakan oleh Ganjar Pranowo kepada pasangannya Mahfud MD? Bukankah Mahfud MD yang menggawangi hukum ini di rezim Jokowi sekarang? Mahfud MD kan Menko Polhukam, kanan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Jadi kalau merah rapor Presiden Jokowi atau rezim sekarang dikasih oleh Ganjar, sekalian tentu rapor pasangannya, rapor Mahfud MD juga merah. Kalau jeblok, nilainya dikasih oleh Ganjar, nilai Mahfud MD juga jeblok. Artinya kegagalan penegakan hukum di era sekarang ini adalah juga kegagalan Mahfud MD. Karena Menko Polhukamnya Mahfud MD. Terlepas dari itu sahabat, yang jelas kasus markup yang sangat norak ini perlu diusut tuntas nih, perlu. Uang 51 triliun itu bukan uang sedikit bagi rakyat. Rakyat mengeluarkan uang itu kadang-kadang melalui makan di rumah makan, mereka keluarkan uang pajak. Membeli A, membeli B, rakyat mengeluarkan uang dengan membayar pajak. Berusaha atau berbisnis, rakyat mengeluarkan uang untuk pajak. Pajak mereka itu dikumpulkan oleh pemerintah. Dan setelah terkumpul uangnya di kas negara, kalau dikorup yang jumlahnya 51 triliun, bagaimana rakyat tidak akan kecewa? Apalagi yang menjadi menterinya di sana seorang capres yang bernama Prabowo Subianto yang berpasangan dengan anak kandung presiden sekarang, namanya Gibran. Jadi ini memang perlu, sahabat. Perlu sekali ini diusut tuntas. Kalau kejaksaan mengatakan istirahat mengusut kasus hukum pada capres atau cawapres, seperti dikatakannya beberapa waktu lalu, KPK mengatakan akan jalan terus. Makanya rakyat menunggu sekarang sepak terjang KPK. KPK boleh berani ke Kementerian Pertahanan, boleh berani ke Kementerian Kominfo dengan menangkap Menteri Pertanian, maksud kami Menteri Pertanian, dengan menangkap Menteri Pertanian SCL, dengan menangkap Menteri Kominfo Joni F. Plate, tetapi tentu juga diharapkan dia berani juga ke menteri lain, seperti Menteri Pertahanan. Harus berani juga. Jadi rakyat bukan melarang KPK mengusut kasus korupsi yang ada di Kementerian Pertanian, yang ada di Kementerian Kominfo. Tidak. Tetapi harus pengusutannya sama kalau kasus korupsi juga terjadi di kementerian-kementerian lain. Kalau perlu, kasus EKTP yang masih menggantung
ada beberapa orang yang disebut belum tuntas pengusutannya. Perlu diusut juga. Jadi sahabat BN, rakyat sekarang ini menunggu KPK ini. Apakah KPK berani mengusut kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan ini? Kalau tidak, memang nilai rapor Jokowi yang 5 dengan mengatakan penegakan hukum sekarang ini jeblok yang disampaikan Ganjar Pranowo benar, bahkan sangat benar. Capres Ganjar saja bilang angkanya 5, nilainya jeblok, apalagi rakyat. Siapa nggak percaya kepada Ganjar? Mereka dulu sama-sama satu koalisi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.